Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 kali ini, semangat pemulihan perekonomian masyarakat menjadi topik hangat pada acara Musrenbang Desa Lojanan Ulu, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Salah satu jalan untuk memulihkan ekonomi warga desa dengan mengarahkan anggaran desa untuk stimulus masyarakat berproduksi. Tahun 2021 total anggaran yang dikelola Desa Lojanan Ulu, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara diprediksi sebesar 3,71 miliar. Dengan anggaran itu, Kepala Desa bersama dengan BPD, Badan Permusyawaratan Desa harus putar otak agar anggaran memberi manfaat maksimal terhadap warga. Sejumlah rencana muncul dalam Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang digelar di ujung bulan Juli 2020. Kepala Desa Lojanan Ulu Suparyo mengungkapkan, pada tahun 2020 berbagai kegiatan dilakukan seperti bedah rumah, semenisasi hingga bakti sosial membantu masyarakat terdampak COVID-19. Dengan adanya Musrenbang ini Pak, atas kesepakatan BPD, tokoh masyarakat ataupun seperti apa Pak, sehingga lahirnya anggaran-anggaran ataupun rencana ini Pak? Iya, Musrenbang ini kan awalnya direncanakan ya, mulai direncanakan tingkat RT yang diawal oleh BPD, tingkat dusun diawal oleh BPD, habis itu Musdes yang tentunya dilaksanakan oleh BPD. Ini masuk ke Musrenbang ini sebagai rekapan apa yang telah disampaikan oleh terdahulu. Saya sebagai kepala desa ini menyikapi dengan RKPD, rancangan kerja pemerintah desa. Tentunya apapun kegiatan yang akan dilaksanakan di dokumen itu kita masuk kepada anggaran. Jadi anggaran itu bersumber dari yang tadi saya sampaikan. Desa Lojanan Ulu termasuk daerah yang menjalankan program Desa Tangguh, yakni ketangguhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mandiri. Wakil Bupati Hairul Anwar dan Wakapolres telah meluncing Desa Tangguh, diantaranya memiliki lahan untuk memproduksi sayuran serta juga kolam ikan. Camat Lojanan Muhaji mengapresiasi usaha dari Kepala Desa dan BPD Lojanan Ulu yang melaksanakan Musrenbang dengan dinamis. Musrenbang tingkat desa bersumber dari musren tingkat RT dan musren tingkat dusun, lalu naik ke tingkat desa dan seterusnya sampai musren nasional. Dari Lojanan, tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Seorang pria 30 tahun bernama Isam hilang setelah jatuh di Sungai Mahakam. Tim Basarnas dari Samarinda sudah bergerak menuju tempat kejadian perkara. Sejak dilaporkan hilang pukul 10 pada Kamis 30 Juli, korban belum ditemukan. Ceritanya seperti diperoleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan. Pagi hari, Isam yang bekerja membantu ponton-ponton parkir di sekitar perairan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, pulang menggunakan perahu ces sendiri. Dia menyeberang Sungai Mahakam, namun baru sekitar 100 meter ada yang melihat Isam berdiri dari perahu seperti sedang memperbaiki perahunya. Saksi mata juga melihat Isam seolah kejang-kejang dan kemudian jatuh ke sungai. Karena kejadian itu, saksi mata ada 3 orang, yaitu Umul, Rusmawati, dan Julian Syah berusaha mencari pertolongan dan melaporkan ke Basarnas. Baik, terima kasih banyak. Jadi dapat kami laporkan, kami tadi unit siaga Samarinda menerima informasi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, menerima
satu informasi bahwa ada kecelakaan air pada pukul 08.00. Untuk korbannya sampai saat ini belum ditemukan, Bapak? Ya, sampai saat ini tim lagi masih melakukan pencarian. Itu ada beberapa unsur yang terlibat, terdiri dari Pol Air, TNI Angkatan Laut, dan relawan serta keluarga korban. Untuk alut sendiri yang kami libatkan dalam kegiatan pelaksanaan operasi SAR di saat ini yaitu 1 unit rubber boat, 1 unit trip, kendaraan rescue track, peralatan SAR lainnya. Dari identitas korban diketahui Isam beralamat di Jalan Bawal, RT 12 Desa Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan. Keluarga korban dilaporkan sudah bergabung dengan tim SAR yang dikerahkan dari Samarinda. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Antisipasi lonjakan konsumsi tabung gas LPG 3 kg saat Lebaran Idul Adha, Pertamina Kalimantan tambah stok harian gas LPG di wilayah Kalimantan Timur. Pertamina Kalimantan menambah stok LPG 3 kg atau ukuran melon saat jelang Lebaran Idul Adha mendatang. Pertambahan stok ini berlaku sejak 24 Juli hingga 1 Agustus mendatang. Pertambahan stok yang dilakukan guna mengantisipasi kelangkaan LPG tabung melon di pasaran akibat lonjakan konsumsi jelang hari besar keagamaan, salah satunya Idul Adha. Pertambahan stok harian yang diberlakukan oleh Pertamina untuk wilayah Kalimantan Timur 3,8% dari konsumsi normal rata-rata 446.120 tabung per hari. Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, Pertamina khususnya Marketing Operation Region 6 untuk wilayah Pulau Kalimantan dan saat ini khususnya untuk Kalimantan Timur dapat kami sampaikan Pertamina sudah mempersiapkan tambahan suplai LPG 3 kilo di mana sampai saat ini ada sekitar 446.120 tabung secara Region 6 yang akan kita tambahkan, dan ini ada kenaikan sekitar 3,8% dari penyaluran normal yang saat ini disalurkan setiap harinya. Khusus untuk wilayah Kalimantan Timur, kita sudah tambahkan sekitar 130.240 tabung, dan ini juga merupakan penambahan atau terjadi peningkatan sekitar 4,2% dari rata-rata realisasi harian yang ada di Kalimantan Timur. Kita harapkan penambahan ini akan dilakukan dari mulai kemarin di tanggal 24 Juli sampai dengan nanti di tanggal 1 Agustus. Namun demikian, Pertamina Kalimantan tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mengontrol pasokan LPG tabung melon. Jika pertambahan stok ini masih dirasakan kurang, tak menutup kemungkinan Pertamina akan lakukan operasi pasar guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Pasangan calon perseorangan Parawansa Markus Tallow masih berusaha memenuhi persyaratan KTP dukungan. Pada Selasa malam lalu, Parawansa mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Samarinda dan memboyong lagi KTP dukungan sebanyak 46.377 lembar. Tidak ada kata menyerah bagi pasangan Parawansa Markus Tallow. Mereka masih berusaha keras mengejar ketertinggalan dukungan suara dengan menyerahkan lagi sebanyak 46.377 lembar fotokopi KTP. Sebelumnya pasangan ini dinyatakan gagal dalam verifikasi yang dilakukan KPU setelah dalam pleno dukungan KTP yang terkonfirmasi hanya 22.358 dukungan. Padahal untuk memenuhi syarat maju menjadi peserta Pilkada Samarinda diperlukan dukungan minimal 43.977. Lantaran kekurangan dukungan KTP itu, pasangan Parawansa Markus Tallow harus melengkapi dengan ketentuan jumlah kekurangan dikalikan 2. Dengan membawa dukungan baru sebanyak 46.377, secara persyaratan sudah cukup namun masih harus diuji dengan verifikasi. Jadi tadi malam sesudah bakal pasangan calon Parawansa dan Markus menyerahkan dukungannya, kami langsung melakukan penghitungan jumlah dukungannya dan sebarannya. Dan kita mulai tadi malam, mulai jam 00 sampai jam 6 subuh, lanjut non-stop sampai jam 12 dan hingga sekarang. Jadi kita hitung semuanya. B1 KWK yang ada di dalam kardus yang sudah diberikan ke kita tadi malam sesuai kelurahan-kelurahannya. Dan hingga saat ini sudah 50% yang sudah kita bisa hitung, dan kita hanya diberi batas waktu hingga akhir tengah malam nanti tanggal 28 Juli. Nah, nanti di sana kelihatan jika nanti angka 46377 yang diberikan itu syarat dukungan kepada KP Kota Samarinda itu tidak berkurang jauh dari angka yang harus mereka penuhi 43238, maka mereka bisa lanjut ke tahap verifikasi administrasi. Tapi ketika di bawah, maka otomatis mereka tidak bisa melanjutkan ke tahap verifikasi administrasi. Pasangan perseorangan yang sudah memenuhi syarat ikut pilkada adalah Jairin Jain dengan Sarwono. Dukungan kepada pasangan ini telah melampaui syarat yang ditetapkan oleh KPU. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Informasi selanjutnya, spesialis pencurian rumah di kawasan Balikpapan Selatan dibekuk Reskrim Polsek Balikpapan Selatan. Dengan mengenakan baju seragam orange, tersangka Rudianto warga Markoni Atas Balikpapan Kota digiring petugas kepolisian Polsek Balikpapan Selatan.
Modus operandi yang dilakukan tersangka Rudianto ini dengan cara berjalan membawa obeng dan linggis sekitar pukul 7 malam. Melihat situasi rumah korban sepi, pelaku melakukan aksi mencongkel jendela, kemudian mengambil sejumlah barang berharga seperti laptop, ponsel, dan juga motor. Tersangka Rudianto sudah beraksi di 6 TKP di kawasan Balikpapan Selatan. Tersangka diamankan pada 23 Juli di rumahnya kawasan Markoni Atas, Balikpapan Kota. Kapolsek Balikpapan Selatan Kompol Harun Purwoko mengatakan tersangka Rudianto merupakan residivis dengan kasus yang sama dan juga seorang spesialis pencurian rumah. Modus operandi oleh tersangka ini apa? Mencongkel rumah atau seperti apa? Ya, dia mencongkel rumah menggunakan linggis ini dan obeng. Pak, tersangka ini sudah berapa kali melakukan? Tersangka menurut hasil lidik ya, bahwa sudah 3 kali ini, 2 kali sudah pernah masuk dalam vonis hakim di LP, sekarang yang ketiga. Berarti bisa dibilang spesialis ini, Pak? Bisa. Untuk yang terakhir kali Pak, di mana Pak TKP-nya Pak? TKP terakhir kalinya ini di daerah Sepinggan Baru. Ya, sama sepertinya. Itu gimana Mas? Caranya Mas? Hunting dulu kah atau langsung ngambilnya? Langsung Pak. Langsung? Kalau ketemu langsung. Itu sudah diincar kah? Enggak. Terus linggis itu? Itu punya teman dia yang bawa Pak. Obeng? Biasa. Jadi maksudnya lewat mana? Bisa jendela, bisa pintu, tergantung Pak. Tergantung rumah. Itu sekali bergerak jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 8. Jam 3 subuh? Jam 7 sampai jam 8. Jam 7? Sampai? Jam 8. Malam kah siang? Malam. Malam ya? Biasanya sama siapa kamu? Biasanya sama teman, biasanya sendirian. Oleh polisi, 1 orang rekan tersangka saat ini masih dalam pengejaran kepolisian. Tersangka Rudianto akan dikenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Demikian redaksi 33 kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.